Bisa, siapa podcast sih? Siap. Ya, siap. Mari kita ya. Yang kami butuhkan adalah nilai dari kejahatan itu tadi. Dari saya sih cukup sih, kita juga sudah ambil hikmahnya, kita juga sudah kasih pesan ke teman-teman yang nonton. Penglarisan levelnya tinggi. Iya. Kalau dikonfirmasi apakah ini yang tertinggi yang selama ini kita bahas di sisi gelap, ya atau tidak, atau ada yang lebih tinggi dulu yang sebelum-sebelumnya? Yang tertinggi. Ya itu sudah garisnya, mereka dibuat tumbal, itu sudah garisnya. Ayam goreng khas Nusantara adalah hidangan Indonesia yang merupakan ayam yang digoreng dalam minyak goreng. Dalam dunia internasional, istilah ayam goreng merujuk kepada cara Indonesia dalam memasak ayam yang digoreng. Kebanyakan ayam goreng khas Nusantara tidak dilapisi tepung dan memiliki bumbu yang lebih kaya. Oke guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Di episode kali ini gue dan tim masih di Kota Malang. Dan kebetulan gue direkomendasi dari salah satu orang yang DM di IG. Gue coba ke resto ini gitu. Dan kalau orang sih nyebutnya sego ayam pedes lah intinya. Jadi nasi ayam pedes. Nah kebetulan juga aku gak asing sama tempat ini. Kayak teman-teman juga pernah lah makan, pernah nyoba dan pernah merekomendasikan ke aku dari teman-temanku sendiri. Seperti apa kisahnya, kalian tonton, jangan skip. Oke, kita sapa juga lagi Mas Reza. Ya, Mas Reza apa kabar? baik. Setiap kali episode saya tanya apa kabar ya. Saya juga harus cari opening yang lain ini Mas Reza. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kita langsung aja, di depan kita sudah ada makanan yang tadi kita makan. Iya. Betul ya Mas Reza, tadi Mas Reza sudah saya bawa Betul. ke tempat itu. Terus kita bawa ya seperti biasa makanannya ini. Dan kali ini ada makanannya, jadi nggak sampai gangguan yang kayak waktu lalu yang sampai makanannya nggak bisa dibawa. Jadi Mas Reza bukan pecinta pedas ya? Bukan. Tapi tadi Mas Reza sempat nyoba, dia pedas banget nggak? Pedas banget sih, karena kan kayaknya mentah. Tapi Mas Reza bilang katanya sambalnya enak, meskipun pedas. Iya. Oke, dan dia memang spesialisnya kan di ayamnya ya. Apa atau penjualan yang lain tertinggi kan ayam kayaknya ya dia ya. Dan banyak banget yang makan baik dari lokal Malang maupun luar Malang. Oke, langsung aja. Mas Reza pernah dengar resto ini? Pernah. Dari mana? Ya dulu kan saya pernah jualan di sekitar situlah, daerah situlah. Oh, bukan Mas Reza tahu gurunya orang ini bukan? Bukan. Atau tahu dia ngilmu di mana terus ketemu Mas Reza bukan? Jadi karena Mas Reza pernah berjualan di situ. Dekat sana juga lah. Ya, Tuh, waktu itu yang Mas Reza dengar apa sih dari orang-orang kabar-kabar burung gitu? Kabar-kabar burungnya kan nggak nggak sebaiknya gitu, nggak istilahnya nggak etis. Soalnya kan orang-orang itu kan dengan tempat yang begitu sederhana, orang-orangnya banyak di situ yang ngantri sama iya. Jadi maksudnya kabar burungnya itu kayak ini kayaknya nggak wajar nih dengan seperti ini kok sampai segitunya kan gitu ya. Terus waktu itu Mas Reza nanggepinnya gimana dengan kabar-kabar yang beredar gitu? Nanggepinnya ya kalau saya sebagai seorang supranatural ya kebanyakan ya pakai pasti pakai sama gitu. Tapi sebelum nyoba sama tim,
Mas Reza sudah pernah makan dulu? belum. Belum pernah, baru kali ini dong berarti ya. Oke, dan memang tadi memang rame ya, cukup rame, Ya. kita ngantri juga. Pada saat ngantri Mas Reza atau pada saat datang aja wis, Ya. ada cerita menarik apa ini? Banyak sih, intinya di situ pas antri itu yang pertama saya lihat itu ya, kok orang-orang di sini ini datang sampai ngantri sampai sebagainya macam. Ini saya lihat ini ada beberapa, intinya ada suatu, di situ ada cerita juga, dan saya memang lihat makanannya itu tidak begitu suka ya, ada koimnya yang saya lihat. Terus juga ini tak lihat ya, menutup rezekinya kanan kirinya juga. Nah, saya lihat Berarti cukup kompleks lah ya, berarti dalam artian Ya. dia juga berbahaya baik untuk yang makan, dirinya sendiri, dan juga orang sekitar, intinya gitu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti, cuman sebelum lebih dalam saya harus pastikan dulu ini termasuk penglaris atau pesugihan Mas Reza. ini termasuk apa ya, kayak warisan, tapi memang levelnya tinggi. Penglarisan levelnya tinggi. Iya. Kalau dikonfirmasi apakah ini yang tertinggi yang selama ini kita bahas di sisi gelap, ya atau tidak, atau ada yang lebih tinggi dulu yang sebelum-sebelumnya? Kalau ini kayaknya ya yang tertinggi Oke, di jadi Malang ya, di Malang. Jadi gini guys, yang dimaksud dengan tertinggi itu adalah baik dari resiko, tingkatan ilmu ya Mas Reza, dan Iya. tingkatan jin atau yang menjaga. Untuk kita ngomong kelas Kota Malang, dia termasuk yang tertinggi. Iya, Apa Mas Reza, kok nggak apa-apa. ada sesuatu ini kayaknya? Ya. Oke, nanti kita akan tanya lebih detail. Jadi pada saat tadi datang kita suruh tunggu, tapi kayaknya orang-orang segitu menikmatinya ya. Iya. Kayak bahkan misalkan nih Mas Reza, ibarat kata nih kayak buat kalian yang nggak tahu, berarti kita yang dimaksud dengan penglarisan tingkat tinggi itu baik dari segi ilmu, terus juga segi jin juga, terus juga dari segi persyaratan, ritual dan sebagainya, itu kelasnya sudah di luar umum lah. Dalam artian ini kayaknya tidak semua orang berani melakukan. Intinya seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat kita tadi datang Mas Reza, apakah owner yang jaga ataupun karyawan itu ada yang bisa dan dia tahu kalau apa maksud kita ke sana itu? Kalau segi manusianya nggak ada yang tahu. Termasuk ownernya ya? Iya. Nggak ada yang tahu. Tapi yang jaga itu tahu. Ya, yang jaga tahu. Ya pasti tahu lah. Mau ngapain tahu. Oke, terus apa? Maksudnya pada saat itu apakah Mas Reza pertama kali duduk itu waktu nunggu sudah dapat serangan kah? Atau kayak diusir pergi kah? Atau gimana? Ya pastinya itu ya diserang. Oh, niatnya kan mengganggu. Niatnya kan ganggu. Niatnya kan mencari tahu sesuatu yang tidak boleh Tahu. Ya, kayak niatnya kan orang penasaran gitu kan, ya harus dikasih pelajaran kan gitu kan. Seperti itu Harus dikasih pelajaran itu dalam artian gimana? ya, dalam artian begini, semua orang yang ingin cari tahu rahasia yang di situ kan harusnya bisa apa ya, mengerti yang ada di situ. Ya meskipun dia pun mengerti kan belum tentu bisa mengalahkan, belum tentu bisa, intinya menaklukkan, hanya sekedar tahu kan.
kebanyakan kan seperti itu. Hmm. Nah, tinggalnya maunya kan gimana. Oke. Kalau sosoknya sendiri apa ya? Sosoknya ya bervariasi. Sosoknya ada yang anak kecil banyak yang di situ, ada yang ngikutin, ada yang di situ bagian untuk apa, di situ di dapur, ada yang di dalam itu istilahnya ngopek-ngopek gitu kayak gini belum tahu yang mana lagi. Ada yang apa di kasir juga ada, yang melihat kasir itu tapi ya ada. Oke. Tapi ada beberapa orang beranggapan bahwa Nggak usah beranggapan, memang benar. Kalau benar mau apa kan gitu tau. oke. Apa yang ditanyakan monggo, nggak usah mikir. Saya sampai grogi ini sebentar. Yang digrogi kan apa? Udah nyampe situ apa yang mau grogi? Kan karena kan kita ya memang mau edukasi juga ya kepada pencinta kuliner dan supaya mereka juga lebih berhati-hati. Terus juga ya intinya ada kan orang itu kadang masih ceroboh dalam berkuliner dan sebagainya sehingga mereka seperti apa ya, celaka kayak gitu-gitu. Ya itu sudah garisnya, mereka dibuat tumbal itu sudah garisnya. Kita nggak bisa untuk mencegah, nggak bisa. Mereka ke situ itu sudah ada garisnya, sudah ada sendiri. Ibarat orang mancing sudah takdirnya jadi umpan. Jadi kadang-kadang bangsa-bangsa seperti yang ada di seperti itu kita salahkan, ya tidak, ya dualisme aja lah. Anda juga tidak merasa benar, orang yang salah, ya tidak boleh kita merasakan menghakimi orang itu salah. Namanya kita itu kan ada malam, ada siang. Kalau hujan ya ada yang namanya guntur, adanya angin, semuanya ada. Nah, kita mau menerima baiknya tapi tidaknya kita nggak bisa. Dualisme lah. Oke. Cuman Kalau gini saya jelaskan, kalau orang yang ke situ itu kalau masalah diambil, dijadikan apa sesuatu yang ada di situ, ibaratnya cagaknya di situ ya, dijadikan menjadi sosok-sosok yang ada di situ, itu memang takdirnya mereka. Karena mereka sudah lalai akan Sang Maha Tunggal, Kang berbantu mati. Yo, sudah ngerti lah. Nah, seperti itu. Sudah ngerti bahwa kebenaran itu ada kok masih diterjang. Sudah ngerti bahwa ada yang namanya doa kok tidak dibaca. Ya kita bagus lah, edukasi itu sangat bagus, tapi itu hanya pengingat saja. Tapi kita harus menerima yang namanya dualisme kan gitu loh. Ya, siap, betul. Ya, yang namanya pesugihan itu ada. Memang kita itu perjanjian. Yang namanya ngasih sesuatu harus ada sesuatu yang dikasih, harus ada pengorbanan.
misalkan sampean bisa mengorbankan apa, kan itu sudah disanggupi semuanya. Nah kita ke mereka juga memberikan apa kan gitu. Itu Oke. kalau level-levelan itu enggak ada. Kamu bersiap berkorban berapa, ibaratnya kayak gitu. Kami siap memberikan apa, nah gitu. Kalau hanya harta benda kan kami tidak butuh. Ya. Yang kami butuhkan adalah kehidupan. Mau Pak. Yang kami butuhkan adalah nilai dari kejahatan itu tadi. Yang hitam biar tetap hitam, kan gitu. Ya.